Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di SDN 1 Limboto dalam kegiatan pendampingan individu yang keempat, pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-8. Hari ini saya mendampingi Ibu Indriani Agus SPD dalam kegiatan pendampingan individu dengan tema evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya saya bisa berkunjung kembali ke sekolahnya Ibu Indri di pendampingan individu yang keempat. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya, sehat alhamdulillah. Tema pendampingan pada hari ini, pendampingan individu yang keempat adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Ya. Kemudian fokus pendampingannya yang pertama observasi kelas untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional kelas. Nah, sebelum saya masuk ke dalam kelas, Bu, saya melakukan dulu pra-observasi. Ya. Ya, pra-observasi, dan mungkin juga sudah Ibu Indri dapatkan di modul 2.3 ya, supervisi Ya. akademik ya. Ya. Tujuan daripada kegiatan pra-observasi ini tentunya akan menggali lebih jauh mengenai kesiapan dari untuk bagaimana mengajar di dalam kelas yang baik dan tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Seperti itu ya, Ya. Ibu Indri. Nah, kemudian Ibu Indri, Ibu Indri mengajar di kelas berapa? Kelas 2. Di kelas 2 ya? Ya. Kelas 2. Materinya apa, Bu? PKN tentang makna dan simbol Pancasila. PKN makna dan Simbol simbol Pancasila. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, Bu, tujuan pembelajaran yang Ibu Indri harapkan dari proses pembelajaran hari ini apa, Bu? Komunikasi tujuannya melalui pengamatan video dan gambar, anak-anak bisa mengetahui makna dan simbol-simbol Pancasila. Jadi melalui pengamatan gambar ya, dan video, anak-anak bisa mengetahui makna dan simbol dari Pancasila. simbol dari Pancasila. Baik. Nah, kemudian Ibu Indri, area pengembangan yang hendak dicapai dari proses supervisi nanti, dari proses observasi itu seperti apa, Bu? Mencapai maksudnya di situ supaya kita bisa bagaimana menerapkan ke anak-anak, anak-anak bisa tahu, dan pertama itu kan setidaknya mereka bisa mengetahui 5 Pancasila, kemudian bisa mengetahui makna-makna apa yang terada dalam simbol-simbol Pancasila. Jadi nantinya dalam kelas yang nanti saya amati mungkin lebih condong ke bagaimana prosesnya ya, Bu. Ya. Anak-anak bisa mengetahui oh ini Lambang sila keberapa, lambang sila keberapa ya, dari proses mengamati dan iya. Iya. Jadi area itu yang akan Ibu Indri capai. Kemudian, nah, untuk mencapai area tersebut, strategi apa yang Ibu Indri lakukan di dalam kelas itu? Ya, di situ di dalam kelas itu anak-anak dibagi per kelompok. Jadi dalam kelompok itu saya tidak mengelompokkan misalnya sesuai pembelajaran diferensiasi audio tersendiri, visual tidak seperti itu. Saya campur dalam satu kelompok. Di situ ada yang audio, visual, dan kinestik. Jadi mereka bisa berkolaborasi di satu kelompok itu. Di situ saya akan menampilkan video, gambar, kemudian anak-anak juga akan ada kegiatan puzzle. Mereka akan menggunting, kemudian memasangkan di mana letak simbol, misalnya bintang di sebelah mana, pohon beringin, kepala banteng, gitu. Dan itu akan dikerjakan secara kelompok. Dan untuk menilai mana yang kinestik, audio, visual, mungkin mereka, kalau yang audio itu mungkin mereka yang akan membacakan, memaparkan apa yang ada, yang hasil kelompok mereka. Kemudian yang video itu mereka yang lebih mungkin akan lebih aktif dalam penampilan video yang akan saya tampilkan. Dan yang kinestik itu mungkin yang aktif itu memasangkan puzzle-puzzle tentang simbol, lambang simbol Pancasila itu. Jadi saya tidak mengelompokkan sesuai yang video itu, Pak. Ada 5 kelompok dalam kelas, satu kelompok
itu sudah ada di situ semua. Ya, seperti Baik. yang disampaikan oleh Ibu Rahmi waktu pendampingan lokal 3 kan tidak selamanya harus satu kelompok itu yang sejenis. Baik, kemudian Bu, media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas itu bisa diceritakan? Ya, ada media video, tayangan video, dan saya juga sudah membuat bahan ajarnya melalui Canva. Kemudian itu seperti tadi Pak, ada itu puzzle yang akan anak-anak bikin. Jadi di situ juga kreatif anak-anak juga, dan mereka sudah dipesan membawa gunting dan yang sendiri. Sudah dipesan? Ya. Baik, terima kasih Bu Indri atas penjelasannya, dan perlu juga saya sampaikan bahwasanya selama proses observasi di dalam kelas saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Indri. Jadi tahap-tahapannya, jadi tetap nanti Bu Indri akan mengajar seperti biasa ya. Ada pendahuluannya, ada kegiatan intinya, dan ada penutup seperti itu. Jadi mudah-mudahan di dalam kelas anak-anak juga bisa semangat, kemudian karena saya tahu kan kelas 2 beda dengan wajar anak SMP, karena SMP diarahkan sekali sudah bisa paham, tapi ini anak-anak apalagi nanti kan mungkin ini pengalaman mereka ada, kalau seperti si kepala sekolah kan dia mungkin sudah pernah, jadi mereka juga pernah melihat kepala sekolah, dan mungkin ini orang pengalaman baru lagi, yang baru kita bagaimana respon anak-anak. Dan memang Pak, kalau perencanaannya itu seperti ini, tapi kan nantinya di kelas itu jelas akan tidak sama dengan apa yang diharapkan, yang direncanakan, tapi sebenarnya sudah berupaya ingin memberikan yang terbaik Pak. Tapi kenyataannya seperti sebentar di kelas, respon anak-anak insya Allah mereka bisa merespon pembelajaran ini dengan baik. Oke, baik Bu. Kalau begitu kita masuk ke dalam kelas ya Bu. Saya akan mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan. Oke Bu Indri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning for you, good morning for me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Oke adik-adik, sudah siap belajar hari ini? Nah, Mauren memilih marah. Mauren pagi ini marah? Itu ada tulis, ada siapa yang menulis di sini? Siapa? Rafik sedih. Rafik ada sedih. Sama Raihan, benar ini? Gimana Rafik? Rafik atau Afif yang tulis itu sedih? Rafik sedih pagi ini? Baru itu ada tulis di situ, ada taruh di situ. Rafik, Afif. Hah? Oh, ada marah Rafik pagi ini? Baru siapa ada tulis di situ? Cuma disedih. Coba sekarang semua pejamkan mata. Seperti yang telah kita praktekkan kemarin-kemarin. Pejamkan mata. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Tarik lewat hidung. Tutup mata. Usahakan lebih baik kita tutup mata ya. Tarik nafas dalam-dalam. Kemudian adik-adik bayangkan suasana atau kegiatan-kegiatan indah yang adik-adik lakukan. Misalnya jalan-jalan ke mall, bermain di taman. Kemudian hembuskan nafas kalian perlahan-lahan lewat mulut. Tarik lagi sambil membayangkan yang indah-indah pada diri kalian. Hembuskan lagi. Ulangi sekali lagi. Hembuskan. Oke, silahkan buka mata adik-adik.
Bagaimana perasaannya? Ada yang senang, ada yang sedih. Oh, ada yang berhayal pergi di Hoya. Oke, sudah cukup. Halo. Oke, intinya, halo. Hai. Sudah cukup? Oh, ada pergi di Menara. Oke, jadi intinya tadi adik-adik, halo. Hai. Jadi tadi intinya semua merasa senang ya. Oke, sekarang sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan. Semua menyanyi. Tangan diputar, lunggulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, semua berbunyi 1, 2, 3, ku siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Baik adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran PPKN tentang apa ini? Simbol dan sila-sila Pancasila. Nah, pada pembelajaran ini Ibu harapkan adik-adik melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat mengenali 5 simbol Pancasila dalam Garuda Pancasila dengan tepat. Jadi adik-adik bisa mengetahui ya, mengenali 5 simbol Pancasila dalam Garuda Pancasila. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, jadi sekarang sudah mulai masuk materi ya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan apa? Pancasila apa? Dasar negara ya. Jadi oke Jihan, baca ya, silakan dibaca. Dan teman-teman yang lain perhatikan yang dibacakan oleh teman kalian. Ayo Jihan. Simbol gambar rantai. Simbol ini memiliki latar belakang Berwarna merah. Simbol gambar rantai terletak di sisi kiri bawah perisai. Simbol ini sebagai dasar sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 3 Jihan. Buka tutup, semua menyanyi. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat.
tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang sih bos. Oke, sekarang perhatikan ini. Di gambar pertama ini. Ini ada 2, satu kelompok 2. Ini 1. Kelompok 4. Mana pegang begitu. Ini sudah rapi. Oke, bagus. Ya, bagus. Lihat, saling lihat itu kelompok mas yang lain punya kamu lihat. Bagus. Mana lagi? Oke, maju Hana. Sekarang kita akan duduk saja. Sekarang kita akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari tadi. Bahwa lambang Pancasila simbolnya ada berapa? 5. Simbol pertama lambangnya apa? Kedua, lantai. Simbol ketiga, simbol keempat, dan simbol kelima. Oke. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, setelah belajar, ulang 1, 2, 3. Setelah belajar, ayo kita kepada guru ucapkan selamat. Sampai bertemu besok, kita sekolah lagi. Mana suara? Ulangi, 1, 2, 3. Habib. Sampai bertemu besok, kita sekolah lagi. Semangat jadi pelajar Pancasila. Baik Ibu Indri, kita masuk ke pasca observasi. Ya. Tadi saya sudah masuk di kelasnya Ibu Indri mengamati proses pembelajaran yang sudah Ibu Indri laksanakan di hari ini ya. Ya. Ada beberapa hal yang saya gali dari Ibu Indri. Yang pertama itu saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi, bisa diceritakan? Perasaan setelah melaksanakan pembelajaran tadi campur aduk, karena kalau sesuai rencana saya itu kan seperti ini, tapi memang mungkin seperti apa yang telah kita rencanakan tidak semuanya bisa terrealisasi, tapi tetap ada rasa lega juga dalam hati saya karena melihat juga antusias anak-anak tadi belajar. Kalau dilihat dengan umur mereka memang seperti itulah gaya belajarnya mereka, tidak tenang dalam kelas. Tapi alhamdulillah proses pembelajaran tadi setelah evaluasi tadi saya lihat anak-anak sudah bisa memahami makna dari simbol sila Pancasila itu. Kemudian mereka juga sudah bisa tahu simbol dan maknanya, seperti gambar-gambar itu simbol-simbolnya mereka sudah tahu dari simbol 1 yang sampai sila kelima. Dan alhamdulillah saya merasa agak lega sudah melakukan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah anak-anak juga sudah, maksudnya mereka sudah memberikan dukungan dalam bentuk sesuai dengan dunia mereka sendiri. Ya, terima kasih Bu. Kemudian bagaimana kesan yang Ibu rasakan setelah mengajar menggunakan model yang Ibu rencanakan tersebut? Kan tadi Ibu sudah
memaparkan di pra observasi mengenai strategi dan model-model yang Ibu akan laksanakan di dalam kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan kesan Ibu setelah mengajarkan model tersebut seperti apa? Kesannya sangat baik karena antusias anak juga, mereka dari pertama sampai terakhir itu mereka aktif menandakan bahwa proses pembelajaran media yang saya gunakan itu berhasil karena anak-anak itu antusias, mereka menerima materi, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya. Mereka juga saat ditampilkan video, mereka antusias sekali. Walau kendalanya tadi suaranya agak kecil, harusnya itu pakai sound, Pak. Mungkin kelupaan Iya. bahwa sound. Tadi itu memang suruh angka Pak mahasiswa, tapi ribet sudah karena waktu sudah hampir habis. Jadi maksudnya tidak terorganisir karena mungkin kemarin memang padat sekali jadwal saya, Pak. Jadi sound itu sudah lupa tadi standby di kelas. Tapi walaupun begitu antusias anak-anak itu sangat baik, mereka sangat semangat belajar karena semuanya ditampilkan melalui layar, juga membuat motivasi mereka itu alhamdulillah sangat baik, bagus. Ya, terima kasih Bu. Yang berikut Bu, dari proses pembelajaran tersebut apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan di awal dari kegiatan pendahuluannya ini sampai gitu? Kalau dia menurut prosedurnya itu memang tadi harusnya saya pertama itu kan video, memang saya akui itu, tapi kalau rencananya itu sudah sama persis, tapi mungkin alurnya itu mungkin agak lompat ya, karena memang itulah mungkin rencana tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau dilihat dari RPP-nya mungkin sudah sesuai, cuma agak lompat-lompat sedikit, mungkin seperti itu. Baik Bu, kemudian boleh diceritakan hal yang memuaskan dari proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan tadi, baik itu dari segi muridnya atau dari sisinya Ibu sendiri? Ya, terima kasih. Kalau yang memuaskan bagi saya itu tadi saya memang sangat puas karena anak-anak sudah dilihat dari hasil evaluasinya itu, Pak, nilai tertingginya itu 70. Tapi kalau saya lihat itu bukan berarti dia tidak tahu, tapi lambat menulis. Jadi karena mungkin kan dia sudah desak, teman-teman sudah banyak yang sudah selesai, jadi asal-asal buat tulis. Tapi kalau itu kalau di tes lisan kepada mereka bisa. Jadi saya lihat saya puas dengan pembelajaran tadi karena anak-anak bisa memahami proses pembelajaran tadi ini. Mereka bisa tahu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Anak-anak bisa melalui media, anak-anak bisa memahami bagaimana itu simbol-simbol 5 simbol Pancasila itu, dan alhamdulillah mereka sebagian besar tahu simbol sila pertama apa, dan sampai bunyi sila Pancasila juga mereka sudah bisa tahu. Jadi cukup puas Bu ya, sangat puas dengan apa yang sudah Ibu laksanakan pada hari ini. Kemudian Bu, ada hal-hal yang menurut Ibu Indri kurang memuaskan dari proses pembelajaran tadi? Ya, atau sudah bagus? Ada ya? Kalau dalam proses pembelajaran sudah ini, tapi yang agak kurang memuaskan itu mungkin bawaan anak-anak. Tapi saya bisa memahami itu karena memang anak-anak itu memang gerak motoriknya itu sulit untuk dikasih diam. Jadi memang seperti itu pembelajarannya, Pak. Kadang memang ada kecewa, tapi saya kembali ke melihat memang masih dunia anak-anak baru kelas umur mereka kan sekitaran 7 tahun. Jadi memang bawaannya itu masih banyak bermain. Mungkin hanya sekitar itu rasa. Jadi dari segi ini ya penguasaan kelas itu mungkin ya, Pak. Ya, jadi dan memang harus ekstra menguras tenaga karena memang harus semua, kalau setiap siswa kan maunya diperhatikan. Ibu ini bagian harus bisa menguasai semua, dan ada anak-anak lain yang memang mungkin memang seperti itu, motoriknya tidak bisa diam, Pak, harus gerak biar mau setel ke sana jangan terlalu banyak, tapi mau duduk di bawah, di atas, dan memang itu sudah menjadi kodrat alam mereka mungkin, Pak. Sudah bawaannya mereka. Memang kadang memang orang tua itu memang kalau saya konfirmasi, ibu usteng di rumah, oh bayi itu ibu tidak tabadiam. Jadi saya mengambil kesimpulan yang inilah yang dinamakan dengan kodrat alam anak-anak itu. Jadi memang tidak bisa diapa-apakan, tinggal
Ambil sabar saja Pak. Tapi lumayan Ibu cukup sabar juga tadi di dalam kelas saya perhatikan. Dan memang sangat menguras tenaga ya Bu ya. Iya, lagi tuh hari-hari Pak, habis ke sana aku lagi mbak sabun, mbak pen. Iya. Memang suka dukanya guru kelas rendah seperti itu. Tapi Betul. ada capeknya itu terhibur dengan mereka itu dekat sekali dengan. Iya. Karena kan buka tempat minum saja nanti ibu buka, jadi ada kedekatan memang Kedekatan dengan. emosional ya. Kalau sehari saja tidak sekolah itu Pak, besoknya ibu kenapa ibu tidak sekolah, langsung polo-polo begitu. Jadi terobati dengan ada kedekatan emosional dengan anak-anak. Baik, terima kasih Bu Indri. Kemudian bagaimana ketercapaian kompetensi yang dicapai murid tadi Bu di dalam kelas? Kira-kira menurut Ibu Indri berapa persen ketercapaian kompetensi Iya. model PKN tadi ya? Kalau dilihat dari hasil tugas yang saya berikan sama mereka itu, rata-rata itu ada sekitar, mungkin boleh dipresentasikan 85% yang 100. Sisanya itu tadi ada 180, 170. Tapi itu hanya karena soal waktu Pak. Waktunya mungkin mereka butuh waktu yang lama, tapi sebenarnya mereka bisa. Kalau dipancing dengan lisan, mereka tahu jawabannya itu, tapi untuk menulisnya itu memang agak lambat. Nah, tadi kan saya mereka waktu 10 menit, ditambah lagi 2 menit, memang yang ada beberapa itu yang agak lambat. Agak lambat ya? Ya. Baik, terima kasih Bu Indri. Nah, menurut Ibu Indri, apa yang menjadi kesulitan murid dalam memahami materi pelajaran tadi? Kan ada yang tadi dapat 70 ya, yang dapat 70 yang dapat 80. Menurut Ibu Indri, kesulitan mereka dalam memahami materi yang sudah Ibu Indri sampaikan itu apa Bu? Kalau saya lihat tadi itu, kalau diberikan soal lisan kan mereka bisa Pak. Jadi kesulitannya itu sebenarnya bukan dalam memahami materi kalau soal materi yang tadi, tapi sulit dalam menulis itu agak lambat seperti. Jadi yang tadi banyak, yang tadi dapat 80 dan 70 itu saya lihat dari kan ada nomor 4 disuruh tulis kelima lambang seni. Ada yang hanya menulis 3. Dan mungkin mereka terburu waktu, jadi cuma itu saja 3. Tapi kalau saya lihat pemahaman mereka itu sudah bagus, mereka semua sudah bisa kalau di tes lisan Pak, seperti itu. Berarti hanya pada saat kalau materinya tidak ada, mungkin tidak ada kesulitan bagi mereka Ibu ya. Iya. Apalagi kan materinya menyebutkan sila ya, sila Pancasila dengan simbolnya ya. Bahkan tadi itu kan Pak saat lisan ada yang menangis. Ya. Hanya maunya dia terus yang disebut menjawab. Sementara kan saya bilang yang kasih kesempatan dulu yang lain. Ada tanya kenapa ada menangis. Saya suka lagi mau baca buat ada apa yang dibadain. Jadi kan di situ bahwa memang antusias mereka untuk menjawab dan pemahaman mereka itu memang alhamdulillah bisa mereka pahami materi yang tadi. Nah, kemudian dari kesulitan atau kendala yang Ibu ceritakan tadi, kedepannya bagaimana Bu? Cara yang Ibu lakukan untuk menemukan sebuah solusi dalam mengatasi siswa yang maksudnya dalam hal menulis itu yang lambat. Iya. Jadi mungkin setelah ini saya akan lebih fokus lagi untuk melatih mereka untuk menulis, dan mungkin butuh konfirmasi juga untuk orang tua, banyak latihan di rumah, karena kan walau bagaimana waktu di sekolah hanya dari jam 7 sampai jam 11 selebihnya banyak waktu anak-anak di rumah. Jadi mungkin dari sini saya bisa lebih lagi dekat dengan orang tua, membahas perkembangan anak di kelas. Ada yang beberapa yang masih lambat menulis, saya juga butuh bantuan dari orang tua. Oke, terima kasih Bu, sangat menarik solusi yang Ibu sudah sampaikan. Nah, terakhir Bu, apa hal yang sudah baik dan Ibu ingin pertahankan untuk pembelajaran berikutnya? Mungkin yang ingin saya pertahankan itu penggunaan media itu Pak. Mungkin media itu sangat berpengaruh untuk proses pembelajaran anak-anak, karena dari penampilan video, gambar yang menarik, mereka juga lebih menarik, lebih semangat dan antusias untuk belajar. Ini mungkin itu pemanfaatan media Pak. Baik. Jadi medianya mungkin perlu kalau perlu ditambah lagi ya Ibu Indri ya, lebih menarik. Dan memang tadi saya amati memang medianya sangat bervariasi. Selain ada
LCD, kemudian ibu juga menggunakan Puzzle, puzzle-nya menggunting, itu menggunting. ya. Siswa juga saya lihat sangat aktif, sangat menyukai media yang ibu pakai. Ya. Yang saja mungkin ketika tadi saya amati itu kan dalam satu kelompok itu ternyata hanya dua ya. Ya. Padahal ada siswa ibu saya juga satu orang satu. Iya, maunya mereka satu orang satu. Iya Pak, memang kemarin itu rencana seperti itu, tapi saya kan juga, ya? Waktu terus di situ saya juga menilai kerja kelompok, karena kan tadi memang sudah ada tugas individu membuat menjawab soal, dan untuk yang ini memang saya khususkan untuk kelompok, tapi kan yang memang anak-anak ego mereka itu lebih besar, maunya dia sendiri yang mengerjakan satu tugas ini, padahal memang saya bilang ini kerja kelompok, yang lain mau gunting, yang lain mau balem. Oke, baik Ibu Indri. Nah, saya akan mencoba memaparkan hasil pengamatan yang saya sudah lihat tadi pada saat Ibu Indri mengajar di dalam kelas. Pada dasarnya apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah baik, luar biasa. Ibu sudah mampu mengidentifikasi apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran tadi. Kemudian dan Ibu juga sudah merencanakan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pembelajaran berikutnya. Jadi saya sangat mengapresiasi itu, Bu, mengenai langkah-langkah atau solusi yang Ibu berikan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, Ibu, secara umum yang saya lihat tadi di dalam kelas itu sudah baik. Di awal pembelajaran tadi Ibu sudah berusaha untuk mengkondisikan murid, lingkungan kelas dibuat senyaman mungkin ya di dalam kelas itu, meskipun pada proses berjalannya kegiatan tidak sesuai dengan apa yang Ibu Indri harapkan, karena memang siswa kelas 2 seperti yang Ibu Indri tadi sampaikan mereka, Pak. Tapi biasa kalau mulai masuk semester 2 itu langsung mulai boleh mengendalikan. sudah boleh mengendalikan ya. Berarti di semester awal ini ganjil bawaannya dari kelas 1 ya. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran tadi ketika di awal pembelajaran. Ibu sudah menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian di awal juga Ibu sudah memberikan tentang KSE ya, kompetensi sosial emosional, berupa teknik stop tadi yang saya sempat lihat di awal-awal pembelajaran. Pagi-pagi itu saya pilih sedikit apa sedih. Pokoknya Ibu baru mungkin tadi orang lihat suasana berbeda, sudah Ibu sudah sedih. Dan mungkin memang saat pertama kan jam 7 sudah di dalam kelas, Pak. Mungkin memang masih pagi itu memang masih sedih. Dan setelah perubahan dari jam 7 ke setengah 8 sudah tidak sedih. Tidak sedih. Anak-anak ini. Kemudian Ibu di kegiatan inti juga Ibu sudah memfasilitasi murid untuk belajar secara berkelompok. Tadi kan mereka sudah belajar berkelompok melalui pemberian tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Kemudian memberikan beberapa alternatif media yang bisa diakses oleh murid. Medianya salah satunya yang ada video tadi yang Ibu tayangkan mengenai Pancasila ya, ada itu yang sudah Ibu tampilkan. Kemudian ada media puzzle yang meskipun memang saya lihat itu siswa lihat itu gambar, dorang lihat yang ada di depan kan, yang gambar Garuda. Jadi mau gampang ini, langsung aku tuh lihat ini yang di atas banteng. Ternyata cuma mungkin karena tadi saya lihat
orang ini lihat-lihat di atas. Saya itu ada kan yang pertanyaan terakhir, apakah di kelasmu ada gak, di sekolahmu ada gak, terletak di mana? Dan mereka ada macam di atas. Di atas. Kebetulan. Coba kalau tidak ada ini, tidak ada bahan contekan, paling mungkin ada yang tak salah itu. Ada yang mungkin Tapi tidak- beringinnya di sebelah kiri. Iya. Nanti mau coba ulang Kak. Mau coba mau kasih Iya. sambungnya itu DP. Oh, pakai sambunyi dulu tuh. Sila itu. Supaya lebih. Karena kan saya lihat memang, oh paling cepat orang mau kerja ini karena ada yang orang lihat di atas. Tapi tadi itu kelompok 2 yang Yang lambat itu ya. kan. Mungkin orang lagi cari-cari baru bagunting. Gunting itu yang bikin lama. Bagunting yang lama. Kemudian ibu juga cekatan membantu kelompok yang kesulitan. Tadi ibu sudah berjalan-jalan di masing-masing kelompok. Ketika ada kelompok yang mengalami kesulitan, ibu langsung memberikan pendekatan kepada siswa tersebut mengenai kesulitan yang dia hadapi. Kemudian murid juga tampil ke depan untuk menyajikan hasil kerjanya. Itu juga sangat bagus, artinya melatih keberanian, percaya diri daripada siswa. Ya. Meskipun memang ya, siswa di kelas rendah itu kan terkadang ada juga yang malu-malu sih. Iya. Untuk naik ke depan menampilkan karyanya. Tapi tadi alhamdulillah hampir semua kelompok sudah menyajikan hasil kerjanya, terutama puzzle itu di depan kelas. Kemudian saya juga sangat mengapresiasi ada ice breaking yang ibu berikan kepada siswa, dan banyak tadi ice breakingnya dari awal, kemudian di tengah, kemudian di akhir juga, di menit akhir ibu tetap memberikan ice breaking, karena memang tanpa ice breaking apalagi di kelas rendah seperti itu memang sangat kondisi kelas juga kan mungkin tidak sesuai dengan apa yang orang harapkan, seperti itu Bu. Kemudian ya itu yang sangat yang saya amati tadi dari kegiatan inti yang ibu laksanakan. Kemudian di bagian penutup ibu juga sudah memberikan penguatan materi hari ini, yaitu sila dalam Pancasila. Kesimpulan. Iya, dengan memberikan kesimpulan apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Nah itu Bu yang catatan. Oh selain itu ibu juga memberikan tadi reward kepada siswa yang yang pertama selesai. Iya, pertama selesai dalam mengerjakan tugas individu ya. Ya. Fokus pendampingan pada hari ini kan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa hari ini saya akan mengamati ibu mengobservasi dalam kelas itu. Yang pertama terkait dengan modul budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Itu sudah include semua, sudah termuat ke dalam proses pembelajaran pada hari ini. Budaya positifnya juga sudah muncul, mulai dari kesepakatan kelas yang ibu sudah sampaikan kepada siswa, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah nampak dari diferensiasi proses, konten, dan produk. Itu juga sudah ibu laksanakan di dalam proses pembelajaran tadi. Dan yang terakhir itu pembelajaran sosial emosional, ibu juga sudah mengintegrasikan pembelajaran pada hari ini dengan pembelajaran sosial emosional melalui di awal tadi itu terkait dengan kondisi keadaan perasaannya, emosinya anak-anak pada saat masuk pembelajaran seperti apa. Kemudian ada juga teknik stop. Itu jadi pada dasarnya sudah memuat semua yang ada di dalam RPP dan sudah ibu ajarkan di dalam kelas tadi. Ya, hanya mungkin ada beberapa catatan Bu yang saya tidak dapatkan tadi itu ibu pada saat kegiatan
persepsi dan motivasinya itu Iya, bos langsung mengaitkan, menyanyi iya, Garuda Pancasila. mengaitkan Ada ajak materi, dulu, iya, iya, mengaitkan materi Mm-mm. yang kemarin materi yang kemarin dengan ya saya akui Pak. Cuma saya langsung anak-anak kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Tidak ada mengaitkan iya. yang materi lalu. Oke Bu Indri, itu pasca observasi sudah selesai kegiatannya. Kalau boleh Ibu Indri menilai, menilai diri Ibu Indri ini dari skala 1 sampai 4, kira-kira Ibu Indri ada di posisi berapa pada hari ini ketika sudah melaksanakan proses pembelajaran? 7. Oh, 7 ya.